Halo, selamat datang lagi di kelas menulis cerpen. Kita kali ini bahas tentang plot. Jadi ada beberapa tahapnya. Pengantar, bagian cerita yang berupa lukisan waktu tempat kejadian yang merupakan awal cerita. Kemudian setelah itu ada penampilan masalah, bagian yang menceritakan masalah yang dihadapi oleh tokoh. Setelah itu masalah semakin meningkat, rising konflik akhirnya mencapai puncak ketegangan atau klimaks ya. Jadi dalam sebuah cerita itu ada konfliknya, ada masalahnya, dia harus ada puncaknya, ada klimaksnya. Ketika cerita itu sudah gawat, konflik memuncak. Kemudian setelah itu ada ketegangan menurun, masalah telah berangsur-angsur dapat diatasi dan kekhawatiran mulai hilang. Nah, tentang karakternya, untuk bisa menggambarkan watak atau karakter tokoh itu kita bisa melalui dialognya, ya. Misalnya kalau orang marah tuh dialognya seperti apa. Penjelasan tokoh itu kita bisa lewat telling. Jadi tokohnya uh, wajahnya, matanya melotot, kupingnya naik gitu ya, alisnya mengkerut gitu. Penjelasan tokoh. Terus ada penggambaran fisik. Oh, itu penggambaran fisik. Kemudian kalau penjelasan tokoh mungkin kita nyebutin tokohnya apa, misalnya kita menggambarkan ya adegannya ketika dia sedang beraksi mengatasi atau menyikapi sesuatu. Itu kita menggambarkan tokoh. Nah, unsur ekstrinsiknya itu adalah unsur di luar karya sastra tapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra. Ada yang disebut dengan nilai-nilai dalam cerita, baik itu agama, budaya, politik, dan ekonomi. Otomatis ini akan mempengaruhi bagaimana cerita itu berjalan. Kemudian ada latar belakang kehidupan pengarang, karena mindset kita, nilai-nilai value yang kita yakini itu akan berpengaruh terhadap cerita yang kita buat. Juga situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Jadi misalnya kalau situasi itu jadi pada tahun 1965 ketika terjadi ontran-ontran itu kan. Nah, itu pasti seperti yang diceritakan di cerpen-cerpen berlatar 1965 itu akan berbeda ceritanya. Itu mempengaruhi banget ya unsur ekstensif itu. Nah, terus ada tips cara menulis paragraf pertama seperti cerpen selanjutnya. Yang pertama, memunculkan masalah yang harus diselesaikan oleh karakter. Karena pembaca tuh ingin tahu bagaimana karakter menyelesaikan masalah. Perubahan apa yang terjadi pada diri karakter setelah melewati masalah. Pancing di benak pembaca dengan memulai aksi. Jadi karakter ini melakukan sebuah adegan, insiden ketika dia mengalami suatu konflik. Kemudian bisa juga paragraf pertama itu dengan kita memberikan garis besar cerita sehingga pembaca punya gambaran. Oh, ini ceritaku tentang apa sih gitu. Tapi kita menahan informasi pentingnya di belakang ya. Misalnya si karakter itu melakukan sesuatu perbuatan yang bikin pembaca penasaran, tapi orang jadi pengen baca terus sampai akhir karena dia pengen tahu sebenarnya motifnya apa sih dia melakukan itu. Gitu. Kemudian paragraf pertama bisa juga pakai cara mengisyaratkan bahaya ketegangan. Jadi kita taruh si karakter atau tokoh itu dalam suatu bahaya sehingga pembaca ingin tahu apakah si karakter atau tokoh itu berhasil melewati bahaya itu dan apa yang terjadi dengannya. Bisa juga di awal cerita kita menampilkan lokasi ya. Jadi mengapa tempat itu istimewa, apa hubungan lokasi cerita itu dengan karakter dan tema secara keseluruhan gitu ya. Tapi yang jelas di paragraf pertama selalu tampilkan karakternya. Nah, ini 7 kebiasaan penulis fiksi yang sangat efektif. Dia harus seorang proaktif ya, sehingga dia tidak punya alasan untuk menunda pekerjaannya. Dia bisa mengatasi writer's block-nya ya, yang sering menjadi mitos dari para penulis karena dia memaksa dirinya untuk menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Kemudian seorang penulis efektif itu memulai dengan akhir, artinya dia sudah tahu tujuannya itu mau kemana sehingga dia buat outline-nya tuh sebelum menulis, biasanya begitu. Kemudian dia mendahulukan yang utamanya, dia punya prioritas menulis dalam jadwal dan berpikir win-win solution, artinya kalau dia mengejar kesempurnaan nggak bisa, dia akan tetap menyelesaikan cerita itu. Nah, terus misalnya dia juga akan berpikir bagaimana cara cepat menjual
buku lebih banyak. Artinya nggak harus mahal gitu. Dia ambil tengah-tengahnya ya, win-win solution. Kemudian dia berusaha mengerti pembaca sebelum diminta mengerti. Ini yang disebut dengan put on your reader's shoes. Jadi letakkan diri kita di sepatu pembaca. Gimana sih pembaca maunya gitu ya. Terus punya sinergi, interdependensi penulis dengan penerbit maupun pihak lain ya. Misalnya investor dan lain-lain. Jadi dia seorang penulis yang efektif, dia punya sinergi, kerjasama, kolaborasi yang baik dengan siapapun. Kemudian dia selalu mengasah gergajinya alias penanya dan senang berbagi informasi bermanfaat. Nah, ini tentang pembukaan. Mengapa pembukaan penting dalam sebuah cerpen? Karena dia memberi tanda jenis cerita yang akan kita kisahkan. Apakah itu roman, apakah itu humor, apakah itu cerita sedih, atau itu cerita yang menyemangati, atau itu cerita patah hati, itu ketahuan di pembukaannya. Kemudian pembukaan itu jadi jalan masuk bagi pembaca untuk mengikuti cerita ya. Jadi kalau misalnya kita berhasil mendeliver pembukaan itu dengan baik, maka orang akan masuk terus dan membaca sampai akhir. Dia menjadi kunci. Nah, apa membaca mau stop atau terus. Kemudian seperti di jurnalistik, dia adalah kepala berita atau lead-nya. Kemudian pembukaan itu juga memberikan sikap penulis terhadap bahasa. Apakah si penulis ini seorang penulis yang rapi, artinya dia memperhatikan EYD, ya. Apakah dia bikin paragrafnya itu cantik, artinya mudah dibaca, ataukah dia seorang penulis yang asal. Itu ketahuan dari pembukaannya. Nah, terus ini menurut teori Gunung Ernest Hemingway, dalam sebuah cerita pendek maupun panjang kita harus show, ya, menampilkan adegan, jangan tell. Ada tellnya tapi nggak semuanya tell, ya. Jadi kalau di Gunung Es itu seperlapan fakta-fakta keras melayang di atas air. Jadi ini yang kita tampilkan dalam cerita. Tapi sebenarnya dalam cerita yang kita tampilkan cuma seperlapan itu, 7/8-nya itu adalah sebenarnya yang menjadi motif, yang menjadi latar belakang dari cerita itu terjadi, ya. Struktur pendukung, ada simbolisme yang dia berada jauh di kedalaman. Makanya ada namanya layers. Layers itu lapisan-lapisan di dalam sebuah cerita. Semakin banyak layers itu berarti cerita itu semakin dalam, ya. Bukan dangkal permukaan aja, tapi dia ada lapisan-lapisan di dalamnya yang lebih kaya gitu. Nah, ini tips dan trik untuk bisa membuat cerpen dengan baik. Yang pertama, lokomotif bahasa. Artinya kita harus melatih terus mesin bahasa kita, ya, sehingga kita bisa menarik pembaca masuk ke dalam cerita karena kita punya bahasa yang unik sebagai identitas. Nah, caranya gimana? Dengan cara memperbanyak bacaan gitu. Kita sambil latih terus menulis tapi juga sambil terus membaca. Kalau kita dapatkan tulisan-tulisan penulis yang sekiranya menarik bagi kita dan kita bisa mengadopsi dan menggabungkan beberapa gaya mereka untuk menemukan gaya kita sendiri, itu bagus, ya. Kemudian mengenal puisi, karena lewat puisi kita bisa melatih interaksi dengan kata. Meski kita tak bisa memahami puisi, tapi kalau kita terus membacanya, maka secara tidak sadar pikiran kita akan semakin intim dengan kata. Ada semacam hubungan yang personal. Dari situ bahasa akan memilihkan kata-kata yang tepat untuk setiap narasi dalam cerita kita, ya. Jadi kayak kita nandur itu loh. Kita menanam dalam kepala dengan cara banyak membaca puisi. Karena puisi itu sebenarnya dia adalah ekstraks, ya, essence atau saripati dari banyak kata yang dirangkum dalam satu kata. Nah, kalau kita udah biasa membaca puisi dan kita menanamnya dalam kepala, suatu saat kita menulis cerita, ya. Nah, mesin bahasa di dalam kepala kita itu dia akan otomatis, ya, akan memilihkan kata-kata yang lebih tepat dalam cerita narasi kita. Ya, kita tahu kalau cerita yang puitis itu ya pasti maknanya lebih indah. Nah, kemudian membaca berseragam, artinya kita baca terus tulisan Budi Dharma misalnya, atau tulisannya Seno Guwera Aji Dharma, atau tulisannya Mbak Dewi Lestari, tulisannya Terolie gitu ya. Membaca ulang ya, baca banyak karyanya, nanti
nanti kita akan mendapatkan sebuah pola. Nah, nggak perlu takut dianggap mirip atau meniru karena ini sebenarnya melatih pikiran untuk fokus. Nanti kita akan menemukan gaya kita sendiri seiring waktu. Nah, kalau sudah mendalami berbagai gaya penceritaan, otomatis dengan latihan yang terus ya dan dalam waktu lama kita akan mendapatkan gaya kita sendiri. Nah, ini mengirim ke media supaya kita tahu cara bagaimana penangkapan respon dari para editor dan pembaca itu. Karena dari sanalah ada namanya proof ya, pembuktian bahwa cerita kita itu emang cukup menarik. Nah, terus perhatikan bahwa form is temporary, class is permanent. Kadang-kadang kita ngelihat kok ada sih penulis yang tulisannya biasa-biasa aja, bahkan cenderung jelek tapi dia terkenal gitu ya. Jangan kita mengejar keterkenalan tanpa kita memperhatikan kualitas. Jadi tidak perlu cemburu ya, tapi kita berusaha untuk fokus pada kualitas diri kita ya. Karena kualitas seseorang itu akan permanen. Nah, terus membaca ini adalah tips ya yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, berikutnya nanti kita akan bahas tentang isi dalam sebuah cerpen.